Oke, kita akan mulai dengan soal pertama. Tuliskan urutan bilangan segitiga Pascal pada baris ketujuh. Nah, jadi mungkin banyak yang nggak tahu baris ketujuh itu yang mana, atau mungkin nggak hafal dengan nilai-nilainya. Tapi di sini kita bisa menuliskan ulang bilangan-bilangan yang ada pada segitiga Pascal. Jadi ingat, yang paling puncak kita tuliskan 1, ya. Kemudian 1, 1. Kemudian 1, 2, 1. Jadi 1 nggak ada, 1 tambah tidak ada 1, 1 tambah 1 2, 1 tambah tidak ada 1. Nah, jadi kemudian di paling ujung 1, kemudian paling ujung juga 1. 1 tambah 2 3, 2 tambah 1 3. Nah, jadi di atas ini baris pertama, kemudian di bawahnya baris kedua, yang ketiga baris ketiga, kemudian yang keempat baris keempat. Selanjutnya 1, 1 tambah 3 4, 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4, 1 tambah tidak ada 1. Jadi ini adalah baris ke-5. Kemudian selanjutnya 1, ya, karena 1 tambah tidak ada 1, 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5, 1 tambah tidak ada 1. Jadi ini adalah baris ke-6. Nah, biasanya kita perhatikan ya, baris kedua berarti 1 1, berarti baris ke-6 ada 6 angka, ya. Tapi selanjutnya baris ke-7 kita mulai lagi, 1 tambah tidak ada 1, 1 tambah 5 6, 5 tambah 10 15, 10 tambah 10 20, 10 tambah 5 15, 5 tambah 1 6, 1 tambah tidak ada 1. Nah, ini adalah baris ke-7. Jadi baris ke-7 di sini mempunyai nilai 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ini adalah baris ke-7. Umumnya karena baris ke-7 berarti memiliki nilai sebanyak 7. Jadi saya bisa tuliskan di sini 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Jadi ini sebenarnya nggak perlu hafalan nih. Kita cuma perlu menuliskan bilangannya satu persatu seperti ini, ya, untuk menyatakan bilangan Pascal pada baris ke-7. Oke, kemudian untuk soal kedua, tuliskan 3 suku berikutnya dari bilangan 3, 11, 19, 27, dan seterusnya. Nah, saya tuliskan ulang di sini. Jadi tuliskan 3 suku berikutnya dari 3, 11, 19, 27, dan pertanyaannya adalah tuliskan 3 suku berikutnya. Berarti saya harus tuliskan 3 angka di sini. 2, 3. Nah, sebelumnya perhatikan bahwa kita harus melihat apakah barisan bilangan ini barisan bilangan aritmetika, geometri, atau barisan bertingkat. Kita lihat 3 ke 11, berarti 11 kurang 3, berarti ditambah 8 di sini ya, plus 8. Kemudian 11 ke 19 itu ditambah 8 juga. 19 ke 27 ditambah 8. Nah, kita lihat bahwa selisih dari suku-sukunya tetap. Jadi tambah 8, tambah 8, dan tambah 8, sehingga kita bisa simpulkan bahwa bilangan ini, barisan bilangannya disebut dengan barisan bilangan aritmetika. Ya. Jadi kita sebut dengan barisan bilangan aritmetika. Nah, selanjutnya kita harus menemukan 3 suku selanjutnya. Jadi 3 suku selanjutnya otomatis semuanya akan ditambah 8. Selanjutnya lagi ditambah 8. Dan selanjutnya ditambah 8. Jadi kesemuanya ditambah 8 sehingga kita bisa menemukan rumusnya. 27 tambah 8. 27 tambah 8 hasilnya adalah 35. 35 tambah 8, 43, ya. Kemudian 43 tambah 8, 51. Jadi 3 suku selanjutnya adalah 35. Jadi 3 suku selanjutnya saya bisa tuliskan di sini 35, 43, dan 51. Jadi inilah
3 suku selanjutnya. Nah, selanjutnya perhatikan dengan seksama gambar di bawah ini. Jumlah persegi pada gambar 3 adalah 9 persegi. Tuliskan jumlah persegi berturut-turut pada gambar 4, 5, 6. Kita sudah dapat gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Otomatis kita harus hitung jumlah persegi yang ada di dalam. Jadi, saya bisa tuliskan untuk gambar pertama ada 3 persegi, 1, 2, 3. Jadi, 3 persegi. Gambar kedua ada 6 persegi, dan gambar ketiga ada 9 persegi. Nah, sebenarnya kalau soal-soal tingkatan Olimpiade, di gambar 2 ini bukan hanya 6 persegi, tapi sebenarnya ada 8 persegi. Nah, jadi 8 perseginya itu saya bisa gambar seperti ini. Untuk gambar kedua, sebenarnya bukan cuma 6 persegi, tapi ada 8 persegi. Nah, persegi ketujuh yang mana? Jadi persegi ketujuhnya yang ini. Ya. Ini adalah persegi ketujuh. Jadi persegi ketujuhnya ada 4 persegi kecil yang menghasilkan 1 persegi yang lebih besar. Kemudian persegi ke-8. Jadi persegi ke-8-nya saya bisa tuliskan di sini. Nah, ini adalah persegi ke-8. Tapi untuk saat ini kita menggunakan hitungan yang tampak mata langsung, yaitu 6. Dan sebenarnya kalau gambar ketiga nggak hanya 9 persegi, ada 13 persegi, ya. Tapi untuk saat ini kita cuma menggunakan hitungan yang kasat mata aja. Jadi gambar 1 ada 3, gambar 2 ada 6 persegi, gambar 3 ada 9 persegi. Jadi di sini saya bisa tuliskan berdasarkan suku, dan kita harus fokus pada pertanyaannya. Tuliskan jumlah persegi berturut-turut pada gambar 4, 5, dan 6. Nah, jadi saya sudah dapat gambar pertama ada 3 persegi, gambar kedua ada 6 persegi, gambar ketiga ada 9 persegi. Kita harus mendapatkan gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Nah, otomatis karena ini beraturan, gambarnya beraturan, maka cara melihatnya atau cara menentukan banyaknya persegi pada gambar keempat, 5, 6 adalah dengan menggunakan aturan barisan bilangan. Nah, kita harus terlebih dahulu melihat apakah barisan bilangan ini barisan bilangan aritmetika, geometri, atau barisan bilangan bertingkat. Nah, jadi kita melihat perubahan dari suku pertama ke suku kedua. Jadi 3 ke 6 berarti ditambah 3. Kemudian 6 ke 9 ditambah 3. 9 ke selanjutnya, ya, karena otomatis barisan bilangan ini perubahannya tetap, maka otomatis bilangan selanjutnya akan ditambah 3. Ya, selanjutnya akan ditambah 3. Ditambah 3. Nah, setelah ini kita akan menentukan jumlah persegi pada gambar keempat, sehingga 9 tambah 3 saya tuliskan di sini 12. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 3, 18. Jadi untuk gambar 4, 5, dan 6, jumlah persegi berturut-turut adalah 12, 15, dan 18. Soal selanjutnya, barisan 2, 4, 6, 10, 16, dan 26 mengikuti barisan bilangan Fibonacci. Jadi, barisan bilangan Fibonacci itu yang mana? Kita akan menemukan suku selanjutnya dengan cara menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi, cara menulisnya seperti ini. 2, 4, 6, 10, 16, 26. Jadi kunci untuk menentukan 3 suku selanjutnya adalah di bagian ini, barisan bilangan Fibonacci. Jadi barisan bilangan Fibonacci adalah barisan bilangan yang didapatkan dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi 2 tambah 4, 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi 6 ini didapatkan dari 2 tambah 4. Kemudian 10 didapatkan dari 4 tambah 6. 16 didapatkan dari 6 tambah 10, maaf, 6 tambah 10. 10 tambah 16, 26, otomatis 3 suku selanjutnya didapatkan dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Jadi, di sini saya bisa dapatkan
bilangan di sini selanjutnya, suku selanjutnya saya bisa dapatkan dengan menjumlahkan 16 tambah 26. Jadi 16 tambah 26 saya dapatkan di sini nilainya adalah 42. Itu untuk suku pertama. Nah, bagaimana dengan suku selanjutnya? Jadi saya jumlahkan 26 tambah 42. 26 tambah 42 saya akan dapatkan nilai 68. Ya. Jadi di sini kita tidak berbicara tentang beda atau rasio, tapi kita berbicara cara menentukan suku selanjutnya adalah dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk suku ketiga, suku ketiga terakhir, jadi kan tiga suku selanjutnya kita sudah dapatkan 42 dan 68. Jadi suku terakhir, suku selanjutnya kita bisa dapatkan dengan menjumlahkan 42 dan 68. Jadi saya akan dapatkan di sini nilainya 110. Ya. Jadi tiga suku selanjutnya saya bisa tuliskan 42, 68, dan 110. Oke, untuk soal selanjutnya saya bisa perlihatkan. Tuliskan tiga suku berikutnya pada barisan bilangan berikut, yaitu 2, 6, 18, 54. Nah, jadi bagaimana cara kita mengerjakan ini? Otomatis kita harus melihat dulu apakah barisan bilangan ini merupakan barisan bilangan aritmetika atau barisan bilangan geometri atau barisan bilangan bertingkat. Jadi saya kembali tuliskan di sini 2, 6, 18, 54. Nah, apakah mungkin barisan bilangan ini adalah penambahan atau perkalian atau malah bedanya itu bertingkat? Jadi saya akan menuliskan tiga barisan bilangan. Saya akan menuliskan tiga bilangan selanjutnya, tiga suku selanjutnya. Jadi saya harus melihat dulu apakah barisan bilangan ini barisan bilangan aritmetika atau malah barisan bilangan geometri. Nah, saya mulai dengan penambahan. Jadi 2 tambah 4. Jadi 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6 tambah 12. 18 tambah 36. Nah, kita lihat perbedaannya terlalu jauh. Jadi kalau selanjutnya kita lanjutkan tambah 8. Kemudian 12 tambah 24. Nah, jadi perbedaannya lumayan jauh. Nah, kemungkinan ini adalah perkalian. Nah, seperti yang saya katakan bahwa kemungkinan ini adalah perkalian. Jadi, mungkin kita bisa coba. Jadi 2 ke 6 berarti dikali 3. Dikali 3. 6 ke 18 juga oke, dikali 3. Ya, atau 18 bagi 6, 3. 6 bagi 2, 3. 54 bagi 18, 3. Nah, kita lihat bahwa dari satu suku ke satu suku yang lain dikalikan, maka barisan bilangan ini adalah barisan bilangan geometri. Otomatis tiga suku selanjutnya adalah dikali 3. Jadi dikali 3, kemudian dikali 3. Saya mulai dengan 54 dikali 3. Berarti 4 kali 3, 12. 5 kali 3, 15. Tambah 1, 16. Berarti bilangan selanjutnya adalah 162. Saya tuliskan di sini 162. Selanjutnya 162 dikali 3. Jadi saya tuliskan lagi di sini 162 kali 3. 2 kali 3, 6. 6. 3 kali 6, 18. 3 kali 1, 3. Tambah 1, 4. Jadi bilangan selanjutnya adalah 486. Nah, selanjutnya 486 kali 3 hasilnya nanti akan saya dapatkan. Jadi 486 kali 3 sama dengan 6 kali 3 18. 8 kali 3 24 tambah 1 25. 2. 4 kali 3 12 tambah 2 14. Jadi bilangan terakhir adalah 1458. Nah, jadi tiga suku selanjutnya saya bisa tuliskan ulang. Nilainya adalah
162, 486, dan 1458. Oke, mungkin ini bisa dipahami. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal diketahui barisan bilangan 5, 11, 17, 23, 29. Tentukan suku ke-21 dari barisan bilangan di atas. Oke, diketahui barisan bilangan, tapi tidak disebutkan bahwa barisan bilangannya apakah aritmetika atau geometri, sehingga kita harus mencari tahu terlebih dahulu barisan bilangan yang dimaksud. Jadi, saya mulai tuliskan barisan bilangannya 5, 11, 17, 23, 29. Tapi sepertinya karena barisan bilangannya tidak terlalu berbeda jauh, antar suku tidak terlalu berbeda jauh, kemungkinan saya bisa tebak bahwa barisan bilangan ini adalah barisan bilangan aritmetika. Namun kita harus melihat dulu apakah memang betul barisan ini adalah barisan aritmetika dengan cara mencari beda dari tiap suku. Jadi 5 ke 11 tambah 6. 11 ke 17, 17 kurang 11 berarti plus 6. 23 kurang 17 plus 6. 23 ke 29 berarti plus 6. Nah, tidak seperti soal-soal yang tadi, di sini kita harus mencari suku ke-21. Nah, ini kan saya bisa tuliskan bahwa 5 adalah suku pertama, 11 suku kedua, 17 suku ketiga, 23 suku keempat, 29 suku kelima. Nah, mungkin ada dari kalian yang mau mencari suku ke-21 sehingga mulai mendaftarkan suku ke-6, suku ke-7, suku ke-8, suku ke-9, suku ke-10, suku ke-11, suku ke-12 sampai selanjutnya. Tapi di sini karena sukunya terlalu jauh, ya, kita harus menemukan suku ke-21 sehingga mau tidak mau kita harus menggunakan rumus, sehingga rumus untuk menentukan suku ke-21, ya, kuncinya adalah suku ke-21 dengan menggunakan rumus UN. Jadi rumusnya adalah UN sama dengan U1, ini nggak perlu sebenarnya ada dalam kurung, U1 ditambah N kurang 1 kali B. Nah, perlu diketahui bahwa U1 adalah suku pertama, yang ini 5, U1. Jadi saya tuliskan, karena kita mencari suku ke-21 berarti N sama dengan 21, ya. Berarti suku ke-21 sama dengan suku pertama ternyata 5. Kemudian ditambah N berapa? N 21 dikurang 1 kali beda. Bedanya yang mana? Dari suku 1 ke suku 2 berarti bedanya adalah 6. Berarti saya bisa tuliskan di sini beda adalah 6. Nah, selanjutnya saya bisa menyelesaikan selanjutnya suku ke-21 sama dengan 5 tambah 21 kurang 1. Berarti 20 kali 6. 20 kali 6. Nah, di bagian ini jangan terburu-buru menjumlahkan 5 tambah 20 terlebih dahulu, karena berdasarkan aturan operasi perkalian, aturan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kita harus mendahulukan perkalian, ya. Jadi dalam hal ini kita harus mendahulukan 20 kali 6 ketimbang kita harus menyelesaikan penjumlahan terlebih dahulu. Jadi U21 sama dengan, saya tetap tuliskan 5 tambah 20 kali 6, 120. Berarti saya bisa jumlahkan sekarang U21 sama dengan 5 tambah 120, 125. Jadi tanpa perlu untuk mencatat satu persatu di sini U6, U7, U8. Nah, bagaimana kalau nanti di soal ditanyakan tentukan suku ke-100? Nggak mungkin kan? Tulis U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13 sampai U100. Nggak perlu. Jadi kita cukup, kalau misalnya pertanyaannya itu menentukan suku ke-21, berarti rumusnya adalah
Yang paling atas UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B. Berarti hasil atau jawaban dari pertanyaan ini adalah 125. Pada masa pandemi corona, jumlah peminat yang membuka toko online setiap minggunya bertambah mengikuti arisan aritmetika. Nah, jelas karena barisan aritmetika, maka kita akan menggunakan rumus barisan aritmetika. Pada minggu pertama, jumlah peminat yang membuka toko online adalah 2. Jadi, minggu pertama, jumlah orang yang membuka toko online adalah 2. Kemudian minggu kedua, oh ternyata nggak dikasih tahu minggu keduanya ya. Tiap minggu, jumlah tersebut bertambah 3 orang setiap minggunya. Jadi, minggu kedua, jumlah orang yang bertambah setiap minggunya adalah 3. Jadi maksudnya tambah 3 berarti minggu kedua ada 5. Dan minggu ketiga ada 8. Jadi minggu 3 ada 8. Tapi yang ditanyakan adalah berapa orang yang membuka toko online pada minggu ke-15. Jadi di sini ditanyakan minggu ke-15 aja berapa orang yang membuka toko online ya. Jadi di sini yang ditanyakan sebenarnya adalah minggu ke-15 karena kita perhatikan minggu pertama adalah U1, minggu kedua adalah U2, minggu ketiga adalah U3. Maka untuk minggu ke-15 sudah pasti yang ditanyakan adalah U15. U15 berapa orang? Ya, boleh juga kamu menambah 3 sampai 15 kali ya. Jadi 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3, tapi untuk mencari berapa banyak orang yang membuka toko online pada minggu ke-15, saya cukup menggunakan rumus UN. Jadi UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali B. Jadi suku ke N-nya karena pertanyaannya adalah minggu ke-15. Minggu ke-15 sehingga saya tuliskan di sini U15. Jadi N-nya saya ganti 15. Suku pertama adalah 2. Suku pertama 2 ditambah N-nya berapa? Karena kita mencari suku ke-15 berarti N sama dengan 15 kurang 1 kali beda. Beda yang mana ya? 3, karena bertambah setiap minggunya 3 orang. Berarti dikali 3. Di sini sebenarnya ada kali 3. Jadi saya selesaikan mulai dari dalam kurung U15 sama dengan 2 tambah 15 kurang 1, 14 kali 3. Atau di sini saya tuliskan kali. Nah, berdasarkan aturan operasi bilangan, kita harus mendahulukan perkalian daripada penjumlahan, sehingga saya tuliskan 2 tambah 14 kali 3, 42. Ya, 14 kali 3, 4 kali 3, 2, simpan 1, 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Jadi U15 sama dengan 2 tambah 42, hasilnya 44. Jadi maksudnya adalah jumlah orang yang membuka toko online pada minggu ke-15 ada sebanyak 44 orang. Nah, jadi ini uraiannya. Jadi kalau ditanyakan tentang soal-soal uraian seperti ini, maka cara menjawabnya kira-kira mendekati seperti ini. Kalau mau juga menjawab dengan cara yang lain, oke, mungkin juga ada menjawab dengan cara seperti ini. Ya. Jadi diketahui misalnya, ya, diketahui minggu pertama jumlah peminat yang membuka toko online pada minggu pertama 2 orang. Berarti mungkin suku pertama sama dengan 2. Tiap minggu jumlah tersebut bertambah 3 orang. Jadi bertambah 3 orang berarti itu berhubungan dengan beda 3. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa orang yang membuka toko online pada minggu ke-15. Jadi yang ditanyakan adalah U15. Sudah pasti ini adalah barisan aritmetika karena ada pemberitahuan sebelumnya bahwa barisan inilah barisan aritmetika. Jadi, mulai dikerjakan seperti yang tadi. U15 sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali B. Nah, jadi, mulai dimasukkan nilainya. Yang ditanyakan U15 berarti N sama dengan 15. Jadi
U15 sama dengan U1. 2 tambah N15 kurang 1 kali beda 3. Berarti sama dengan 2 tambah 14 kali 3 sama dengan 2 tambah 42 sama dengan 44. Jadi U15 maksudnya minggu ke-15 ada 44 orang yang berjualan online. Selanjutnya, Selin ingin menghitung jumlah 50 bilangan genap yang dimulai dari angka 10. Nah, kita cuma dikasih tahu bahwa 50 bilangan genap dimulai dari angka 10. Jadi, bilangan genap dimulai dari angka 10. Berarti selanjutnya adalah 12, 14, 16. Nah, kita sebenarnya nggak dikasih tahu bedanya bagaimana. Tapi kita cuma dikasih tahu ingin menghitung 50 bilangan genap. Berarti ini bilangan genap pertama, 12 bilangan genap kedua, 14 bilangan genap ketiga, 16 bilangan genap keempat, dan seterusnya sampai bilangan genap ke-50. Kita nggak tahu bilangan genap ke-50 ini berapa. Nah, selanjutnya, tapi kita nggak tahu bedanya berapa. Jadi kita bisa lihat beda dari barisan ini adalah barisan ini, jadi 10 ke 12 ditambah 2, kemudian selanjutnya ditambah 2. Nah, karena kita nggak tahu barisan ke-50, suku ke-50, jadi trik pertama mungkin ada yang menggunakan rumus UN. Karena pertanyaannya adalah berapa jumlah bilangan genap tersebut, berarti saya bisa menuliskan di sini karena ditanyakan jumlah dari bilangan pertama, bilangan kedua sampai bilangan ke-50, berarti saya menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2 kali U1 ditambah N kurang 1 kali B. Kalau nggak mau ribet, berarti ada juga SN sama dengan N per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Suku terakhirnya berapa? Suku ke-50. Tapi kita nggak tahu suku ke-50 berapa, mau tidak mau kita harus mencari dulu suku ke-50. Berarti suku ke-50 sama dengan, nah, kita menggunakan rumus UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali B. Berarti suku ke-50 sama dengan suku pertama 10 ditambah N kurang 1. Berarti 50 kurang 1 kali beda. Bedanya kan 2 kali 2. Sama dengan 10 tambah 49 dikali 2. Berarti 10 tambah 49 kali 2, 98 sama dengan 100. Berarti bilangan genap ke-50 ini adalah 100. Jadi saya tuliskan di sini 108. Nah, sekarang kita bisa gunakan rumus ini. Jadi SN Jadi di sini saya bisa tuliskan SN sama dengan N per 2. N-nya berapa? Kan ditanyakan suku ke-50. Jadi suku ke-50 sama dengan N. Berarti 50 per 2 dikali. Jadi U1. Nah, kita lihat U1 dimulai dari 10. Berarti nilainya di sini 10 ditambah UN. Berarti di sini yang ditanyakan adalah U50 ya. U50 maksudnya bagian terakhirnya. Nah, jadi S50 berarti karena yang ditanyakan adalah jumlah bilangan dari suku pertama sampai suku ke-50, maka kita harus juga jumlahkan suku terakhir. Jadi suku ke-50, sehingga saya bisa tuliskan di sini suku ke-50. Nah, ini dia suku ke-50, 108. Jadi saya bisa selesaikan S50 sama dengan 50 per 2 dikali 10 tambah 108, 118. 50 bagi 2 bisa dibagi, berarti S50 sama dengan 25 dikali 118.
Nah, sama. Jadi saya cari 25 kali 118. Jadi saya tuliskan di sini 25 kali 118. Jadi 8 kali 5 40, 5 kali 1 5 tambah 4 9, 5 kali 1 5, 2 kali 8 16, simpan 1, 2 kali 1 2 tambah 1 3, 2 kali 1 2. Jadi 0 5 15, simpan 1, 6 tambah 3 9, 2 9 50. Jadi hasilnya adalah 2950. Jadi tanpa perlu menjumlahkan satu-satu, 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 tambah 20 tambah 22 tambah 24 tambah 26 tambah 28 tambah 30 tambah selanjutnya sampai 108, berarti hasilnya adalah 2950 tanpa perlu menjumlahkan satu persatu. Hasilnya adalah 2950. Nah, untuk selanjutnya, pada suatu barisan aritmetika, suku ketiga adalah 20 dan suku ke-11 adalah 52. Jadi kita diberitahu bahwa suku ketiga itu sama dengan 20 dan suku ke-11 adalah 52. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah nilai dari suku pertama dan beda. Berarti pertama kita tetap menggunakan rumus suku Kn sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali B. Jadi kalau diketahui U3, berarti U3 sama dengan U1 kan kita nggak tahu, nggak ada nih, karena kita harus cari. Berarti U1 ditambah N berapa? Karena kita cari suku ketiga, maka 3 kurang 1 kali beda. Beda juga kita nggak tahu, berarti kita tulis seperti ini. Sehingga kita bisa selesaikan yang bisa diselesaikan. U3 sama dengan U1 ditambah 3 kurang 1, 2 kali beda. Selanjutnya U11, berarti saya gunakan UN. U11 sama dengan U1 kan kita nggak tahu. U1 ditambah N. N berarti karena suku ke-11, berarti N sama dengan 11 kurang 1 kali beda. Kita juga nggak tahu. Jadi kita tuliskan di sini U11. Nah, ternyata tadi kita sudah diberitahu bahwa U3 ya. U3 ternyata bernilai 20 ya. U3 bernilai 20. Jadi di sini saya bisa tuliskan nanti supaya lebih bagus ya, tapi nggak apa-apa saya tuliskan begini. U11 ternyata nilainya adalah 52 sama dengan U1 ditambah, karena kita belum tahu U1, tambah 11 kurang 1, 10 kali beda. Jadi nilainya ini. Nah, sekarang kita akan kurangkan. Jadi karena 52 lebih besar dari 20, 52 kita letakkan di bagian atas. Berarti 52 sama dengan U1 ditambah 10 kali beda. Sekarang 20 sama dengan U1 ditambah 2 kali beda. Berarti di sini dikurangkan 52 kurang 20, 32 sama dengan U1 kurang U1, 0. Jelas-jelas U1 kurang U1 sama dengan 0. Ditambah 10 kurang 2, berarti 8B. Nah, di sini 32 sama dengan 8B. Supaya tersisa B, maka karena di bagian ini 8 kali B, maka saya harus bagi 8 supaya tersisa 1. 8 bagi 8 kan 1 kali B. Jadi B ya, 8B per 8. Otomatis ruas kiri juga harus saya bagi 8 supaya bernilai seimbang. 8B bagi 8B, 32 bagi 8, 4. Jadi saya kini mendapatkan B sama dengan 4. Nah, karena saya sudah dapatkan B sama dengan 4, maka saya boleh menggantikan 4 di bagian ini, boleh juga di bagian ini. Tapi kita coba dua-duanya untuk membuktikan apakah bilangannya benar untuk U1. Jadi 20 sama dengan U1 ditambah 2 kali 4. Jadi sekarang saya tuliskan kembali 20 sama dengan U1 ditambah 8. Karena ini ditambah 8, maka supaya kita mendapatkan U1 di sini, maka di bagian atas saya harus kurangkan 8. Jadi tambah 8 kurang 8,
Otomatis di bagian kanan juga saya harus kurangkan dengan 8. Sehingga saya bisa tuliskan di sini U1 sama dengan 20 kurang 8. Saya dapatkan U1 sama dengan 20 kurang 8. 12. Nah, apakah sama kalau misalnya saya gunakan di sini? Tapi kalau misalnya kalian mengerjakan soal ini salah satunya aja udah cukup. U1 sama dengan 12. Saya cuma ingin membuktikan apakah U1 tambah 10B ini sama dengan 52 benar untuk U1 sama dengan 12. Jadi saya ganti U1-nya B sama dengan 4. Jadi 52 sama dengan U1 ditambah 10 kali 4. Berarti 52 sama dengan U1 ditambah 10 kali 4, 40. Sehingga di sini supaya saya mendapatkan nilai U1 positif 40-nya ini saya harus kurangkan 40 supaya tersisa U1. Sehingga U1 tambah 40 kurang 40. Berarti di sebelah kanannya, sebelah kiri saya harus kurangkan juga dengan 40 kurang 40. Atau bisa saja bilang positif 40 dipindahkan jadi negatif 40. Jadi 52 kurang 40, 12. U1 tambah 40 kurang 40, 40 kurang 40, 0. Berarti tersisa U1. Berarti saya dapatkan U1 sama dengan 12. Dan beda sama dengan 4. Hitunglah penjabaran dari pemangkatan bilangan berikut. A tambah B pangkat 7. Nah, di sini supaya lebih gampang kita harus menentukan koefisiennya dengan menggunakan segitiga Pascal, ya. Jadi karena A tambah B pangkat 7 berarti hasilnya adalah, nah kita harus lihat dulu segitiga pas untuk pangkat 7. Nah, kita lihat di bagian ini, tapi berubah lagi untuk 1, 2, 1. Berarti ini adalah A tambah B pangkat 2. A tambah B pangkat 3. Jadi, bukan berarti karena baris kedua berarti A tambah B pangkat 2, belum. Jadi, kemudian A tambah B pangkat 4. Kemudian A tambah B pangkat 5. Kemudian A tambah B pangkat 6. Berarti selanjutnya saya harus buat untuk A tambah B pangkat 7. Berarti nilainya 1. 1 tambah 6, 7. 6 tambah 15, 21. 15 tambah 20, 35. 20 tambah 15, 35. 15 tambah 6, 21. 6 tambah 1, 7. 1 tambah tidak ada 1. Berarti ini saya salin kembali ke barisan sebelumnya, ya, soal selanjutnya, ya. Maksudnya soal di bagian bawah. Jadi saya tuliskan koefisiennya terlebih dahulu. 1, 7, 21, 35, 21, 7, 1. Nah, sekarang kita akan menuliskan variabelnya. Jadi variabelnya untuk A pangkatnya turun dan untuk B pangkatnya naik. Jadi kita mulai dengan A pangkat 7, B pangkat 0. Ditambah 7 kali A pangkat 7 berarti sisa A pangkat 6, B pangkat 1. Ya. Pokoknya A pangkat 5-nya, A pangkat A-nya menurun jadi A pangkat 4. Ya. Oh, maaf, ternyata ada kesalahan di sini, ya. Saya ulang kembali. Saya tuliskan untuk koefisiennya. Jadi di sini saya bisa tuliskan 1 ditambah 7 ditambah 21 tambah 35 tambah 35 tambah 21 tambah 7 tambah 1. Nah, selanjutnya saya akan tuliskan untuk variabel A. Jadi saya mulai dari pangkat 7, A pangkat 7, A pangkat 6, A pangkat 5, A pangkat 4, A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, A pangkat 0. Sementara itu B dimulai dari B pangkat 0, ya. Karena A dimulai dari pangkat tertinggi berarti B pangkat 0, B pangkat 1, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat 4, B pangkat 5, B pangkat 6, B pangkat 7. Nah, setelah ini saya bisa selesaikan dengan cara dituliskan. Jadi
1 kali A pangkat 7, A pangkat 7 kali B pangkat 0, B pangkat 0, ingat B pangkat 0 1, jadi saya tuliskan di sini 1 kali A pangkat 7. Jadi A pangkat 7 ditambah 7 A pangkat 6 B pangkat 1-nya nggak usah ditulis, tambah 21 A pangkat 5 B pangkat 2, tambah 35 A pangkat 4 B pangkat 3, tambah 35 A pangkat 3 B pangkat 4, tambah 21 A pangkat 2 B pangkat 5, tambah 7 A pangkat 1, nggak usah tulis A pangkat 1-nya, B pangkat 6, tambah 1 kali A pangkat 0, 1 kali 1, 1 kali B pangkat 7, B pangkat 7. Jadi hasilnya adalah untuk pertanyaan di atas, hasilnya saya tuliskan di bawah seperti ini. Oke, demikian untuk pembahasan pada hari ini mengenai soal untuk evaluasi bab 1. Thank you.